Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka yang mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kalau kita perhatikan di surat Al-Baqarah ayat 161 ini, setidaknya kita menemui jumlah ismiyah ya. Kita dalam satu ayat ini merupakan satu jumlah kalimat yang sempurna, dalam hal ini jumlah ismiyah yang dimasuki oleh inna. Di sini inna masuk ke dalam jumlah ismiyah yang dimana bisa secara ringkas yang berwarna putih alladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Ini merupakan rangkaian kalimat dari isimnya inna. Sedangkan jumlah ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina, ini merupakan khobarnya dari inna ya. Secara sekilas seperti itu. Ini jadi merupakan satu rangkaian kalimat yang panjang, ini merupakan satu jumlah atau kalimat yang sempurna. Mari kita bahas satu persatu, di mana dimulai dari innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir atau orang-orang yang mengingkari ya. Tentu inna kita paham, alladzina ya, inna ini adalah amil naswi, dia adalah amil atau faktor yang merusak ya, boleh dikatakan merusak susunan jumlah ismiyah yang merubah mubtada menjadi isimnya inna. Dan alladzina ini merupakan isimnya inna. Alladzina merupakan isim mausul, tentu dia mabni, dia tetap atas fathah di sana. Sedangkan kafaru merupakan fi'il madhi, kata kerja yang telah berlalu atau lampau, dengan waw di sini waw jamak merupakan fa'il atau pelakunya. Dan kafaru ini susunan fi'il fa'il ini merupakan silah mausul, anak kalimat dari alladzina, orang-orang yang kafir atau orang-orang yang ingkar ya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu ya. Kafaru tentu sekali lagi ini merupakan fi'il madhi dan kita bisa mentasrifnya secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi dari mulai kafaro yakfuru kufron, kafirun makfurun ukfur la takfur. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka di sini terlihat kafaro kafaro kafaru, kafarot kafarota kafaruna, kafarta kafartuma kafartum, kafaroti kafartuma kafartunna, kafartu kafarna. Terlihat di sini kafaru ya merupakan fi'il madhi dengan fa'il pelakunya di sini wawu jamaah, tentu berkaitan dengan huwa huma hum, berarti di sini adalah hum atau mereka yang banyak. Berikutnya adalah wa matu artinya dan mereka mati, dan mereka yang telah mati. Wa di sini adalah wawu atof ya, menghubungkan matu. Tentu saja ini merupakan fiil yang ma'tuf ala kafaru ya, fiil madhi, kata kerja yang lampau dengan wawu jama yang di sini menunjukkan sebagai fa'il ya. Jumlah ma'tufa ini dia ngikut kepada jumlah sebelumnya matu ya. Kalau kita perhatikan maka matu merupakan fiil madhi, dia kata kerja yang lampau ya. Tentu kita juga bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fiil madhi, fiil mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fiil amr maupun fiil nahyinya
dari mata yamutu mautan maitun mamutun mut la tamut. Dan ketika kita mentasrif secara lugawi dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, maka mata mata matu matat matata mutna mutta muttuma muttum mutti muttuma muttunna muttu mutna. Maka di sini matu merupakan fi'il madhi dengan fa'il, pelakunya di sini ada wawu jama yang tentu berkaitan dengan isim dhamir huwa huma hum. Jadi hum di sini merupakan fa'il atau pelaku dari matu ini ya. Berikutnya wahum kuffarun ya, wahum kuffarun, mereka dalam keadaan kafir atau dalam keadaan mengingkari. Tentu wawu di sini adalah wawu haliyah yang menunjukkan bahwa jumlah ini adalah jumlah haliyah ya. Boleh dikatakan ini keadaan apa? Keadaan dari orang yang mati itu ya. Ini merupakan susunan jumlah ya, jumlah ismiyah ya. Ini merupakan jumlah ismiyah ya, di mana ada hum ya. Hum merupakan isim dhamir, dia ma'rifat ya, jatuh di awal kalimat, maka kita bisa katakan sebagai mubtada ya. Tentu mubtada fi mahalli raf'in ya, mahalnya adalah rofa, tetapi karena ini isim dhamir tentu tidak terlihat tanda rofanya di sana. Sedangkan kuffarun ini adalah isim yang nakiro yang jatuh setelah isim ma'rifat, maka kita bisa sampaikan ini adalah khobar ya, penjelas mutimul jumlah dari hum ya. Mereka itu kuffarun, orang yang dalam keadaan kafir ya, karena ini jumlah yang haliyah yang menjelaskan sebuah keadaan ya, keadaan dalam hal ini mereka dalam keadaan kafir ya. Dan jumlah ini wahum kuffarun ini tentu karena ini adalah jumlah haliyah, maka fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab sebagai hal atau keadaan. Jadi menjelaskan keadaan tentang orang yang mati. Jadi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir ya, sekali lagi ini adalah isimnya dari inna ya. Berikutnya jumlah yang kedua yang masuk dalam kategori sebagai khobarnya inna itu, khobarnya inna terdiri masuk dalam kategori jumlah ismiyah yang dimana diawali ulaika ya. Ulaika ini artinya mereka itu merupakan isim isyarah ya, kata tunjuk ya. Kata tunjuk ini berada di awal kalimat, maka dia sebagai mubtada ya. Kalau ada mubtada tentu ada khobarnya. Kebetulan khobarnya itu dalam bentuk jumlah juga, jadi khobarnya ghairu mufrad ya. Jadi perlu kita ketahui kadang kalimat itu terdiri dari satu kata dan satu kata ya. Contohnya misalnya ketika kita berbicara tentang mubtada dan khobar, mubtada yang tadi sampaikan ulaika itu satu, boleh dikatakan satu kata atau satu kalimat, sedangkan khobarnya terdiri dari banyak kalimat ya, di mana alaihim laknatullahi ya, dilanjutkan lagi wal malaikati wan nasi ajmain. Ini sebenarnya merupakan khobar mutimul jumlah, penjelas penyempurna jumlah dari ulaika ya. Jadi khobarnya merupakan susunan jumlah, dalam hal ini jumlah ismiyah juga, tetapi diawali dengan alaihim ya. Alaihim atas mereka. Alaihim tentu ini adalah susunan jar majrur terdiri dari ala dan alha dengan mim yang menunjukkan jama. Kenapa awalnya alaihum menjadi alaihim? Karena sekali lagi ketika alha di sini diawali dengan kasroh atau ya
sukun, maka dia berubah menyesuaikan diri menjadi kasroh, yang awalnya alaihum menjadi alaihim, ya. Dan alaihim susunan syibhul jumlah dalam hal ini jar majrur berada di awal kalimat, ya. Dalam hal ini karena khobarnya dari ulaika ini bentuknya jumlah ismiyahnya diawali dengan susunan jar majrur, tentu kita bisa katakan secara ringkas inilah sebagai khobar muqaddam, ya, khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Nah, kalau dalam bahasa lain kita mengatakan susunan jar majrur ini muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan khobar yang tidak dimunculkan di awal ini, ya. Sehingga silakan kita bisa memaknai dari dua sisi. Ini adalah syibhul jumlah jar majrur yang muta'alliq dengan khobar yang dihilangkan, atau secara langsung bisa kita katakan susunan syibhul jumlah jar majrur berada di awal kalimat, maka inilah yang disebut sebagai khobar muqaddam. Kalau ada khobar muqaddam tentu ada mubtada muakhornya. Mubtada muakhornya, ya, dalam hal ini adalah laknatullahi, mendapat laknat Allah, ya. Laknatu, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhammah? Karena mubtada masuk dalam marfu'atul asma, tanda rofaknya adalah dhammah di bagian akhirnya, dan ini laknatullahi merupakan susunan idhofah, laknatu merupakan mudhof, dan Allahi lafzul jalalah yang merupakan mudhofun ilaih yang wajib majrur sebagai susunan konsekuensi susunan idhofah ini, di mana mudhofun ilaih wajib majrur, sehingga Allahi lafzul jalalah ini kenapa harokat akhirnya adalah kasroh, ya. Maka laknatullahi boleh dikatakan sebagai mubtada muakhar, awalan yang posisinya diakhirkan. Berikutnya adalah wal malaikati, dan para malaikat. Wa di sini tentu wawu athof, dan malaikati tentu dia ma'tuf ala, dalam hal ini adalah Allahi, ya, laknatallahi, ya, laknatullahi. Jadi yang melaknat itu Allah dan para malaikat, sehingga kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia ma'tuf ala Allahi di sini. Berikutnya adalah wan nasi dan manusia. Manusia di sini tentu saja diawali dengan wa, ya, yang merupakan huruf athof, dan an-nasi tentu saja dia merupakan isim yang majrur karena ma'tuf ala, ya, ma'tuf ala Allahi, ya. Oleh karena itu harokat akhirnya adalah kasroh, ya, karena ini kita tahu dia tabi, dia ngikut dengan yang diikuti karena dihubungkan oleh wawu athof. Sedangkan ajma'ina, ya, ajma'ina diterjemahkan seluruhnya, ini masuk dalam pembahasan taukid, ya, taukid. Dalam hal ini penguatan taukid di sini masuk dalam pembahasan tawabi yang ngikut, ya. Dia ngikutnya ajma'ina. Tentu ajma'ina ini majrur karena taukid, ya, menegaskan dia ngikut kepada wan nasi, ya. Ketika an-nasi ini majrur, maka ajma'ina juga majrurnya dengan ya di sana, karena ajma'in ini mulhaq, ya, polanya ngikut dengan jamak mudzakkar salim, ya. Ketika dalam keadaan majrur tanda jarnya adalah ya di sana, ya. Ajma'ina tentu sesungguhnya dia tidak masuk dalam kategori jamak mudzakkar, ya, tetapi polanya ngikut, ya, polanya mengikuti jamak mudzakkar salim, yang dimana dalam keadaan majrur tanda jarnya adalah ya di sana, dan dia tapi dia ngikut sebagai taukid kepada wan nasi, jadi manusia seluruhnya. Sekilas, ya, jadi bisa kita katakan
Susunan apa yang kita baca dalam surat atau ayat kali ini ya, ada inna dan isimnya inna serta khobarnya inna. Isimnya inna yang putih ini ya, alladzina kafaru ya, dan lain sebagainya dilanjutkan terakhir, dan sedangkan khobarnya inna yang berwarna kuning dan seterusnya ini, yang dimana khobarnya terdiri dari jumlah ismiyah ulaika ya sebagai mubtada'nya, dan khobarnya alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain, sedangkan alaihim laknatullahi juga merupakan jumlah ismiyah di mana alaihim sebagai khobar muqaddam dan laknatullahi sebagai mubtada muakhir ya. Alhamdulillah, jadi ini kita bisa katakan yang susunannya ghairu mufrad, bukan tunggal tetapi merupakan jumlah ya. Ada istilah mufrad dan ghairu mufrad dalam sebuah kalimat ya. Alhamdulillah, maka secara sengkilas kita bisa katakan innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka yang mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.